membuka kamera. Kita akan memulai untuk sesi materi yang ketiga. Izinkanlah saya membacakan CV pemateri yang ketiga. Pembicara ketiga ini adalah dosen cermat. Beliau menjadi pengajar di Sekolah Tinggi Agama Kristen Anak Bangsa dan di Sekolah Tinggi Teologi Excelsius. Selain penulis, beliau juga sebagai reviewer di Inpulco Journal of Christian Education dan juga Jurnal Excelsius Deo. Sampai sekarang, beliau menjadi anggota pengiat Jurnal Teologi Indonesia atau PJTI. Beliau akan membawakan materi mengenai novelty dalam artikel. Inilah Ibu Dr. Inawati Tediwono. Berikan aplaus buat beliau. Selamat siang, Bu Ina. Selamat siang, Evi. Terima kasih. Shalom, Ibu dan Bapak. Shalom. Ya. Shalom. Untuk pemaparan materi 45 menit ya, Bu. Terima kasih. Iya, Ibu moderator. Dipersilakan. Ya. Nah, saya ingin menyapa Pak Ur dulu. Selamat siang, Pak Urbanus. Selamat siang juga Bapak Ibu Tu Ayub Darmawan. Ini beliau adalah guru saya, guru di bidang penulisan dan pengelolaan jurnal. Ya, jadi saya banyak belajar pada beliau dan sampai sekarang pun masih dalam binaan beliau. Ya. Senang sekali hari ini bisa kembali berjumpa dengan Ibu dan Bapak. Hari ini saya ingin berbagi sesuatu yang penting untuk kita semua. Saya punya sebuah kisah. Nah, pertama izinkan dulu saya untuk share screen. Apakah sudah terlihat PowerPoint saya? Sudah. Oh, sudah baik. Terima kasih. Bentar, saya ulang lagi. Masih belum ya. Sudah ini ya, terlihat full screen ya. Oke, baik. Nah, ini Bapak Ibu, saya punya kisah. Ada seorang dosen senior. Dia sudah mengajar bertahun-tahun, mengajar. Lalu suatu hari dia mendapat pencerahan dengan melalui pengarahan dari pimpinan, dari seminar-seminar. Akhirnya dia menyadari bahwa sebagai dosen itu tidak cukup hanya mengajar saja. Ternyata seorang dosen harus juga melakukan penelitian, dan penelitian itu harus dipublish di jurnal ilmiah. Nah, meskipun dia tahu terlambat, ya, tetapi dia berupaya, nggak mau kalah dengan dosen-dosen yang muda-muda. Ya. Mulai sibuk melakukan penelitian, mulai belajar bagaimana menulis. Ya. Terus setelah itu dosen ini mengetahui bahwa diwajibkan untuk mencapai jenjang-jenjang tertentu, ya. Dan penelitian ini adalah sesuatu yang sangat urgen. Dengan spirit penelitian, dia menulis dan submit ke jurnal. Hasilnya ditolak, diperbaiki lagi, disubmit lagi, ditolak lagi, perbaiki lagi, tolak lagi, selalu ditolak.
dia tidak mengerti. Loh, ini ada catatan dari editor atau reviewernya. Belum nampak novelty-nya. Nah, dia berpikir, mencoba mencari informasi. Apa yang dimaksud dengan novelty? Ibu dan Bapak, kalau ini saya kisahkan seperti ini, apakah ini sesuatu yang tidak asing bagi Ibu dan Bapak? Kalau saya yang ditanya, saya pasti akan menjawab, iya, itu saya banget. Saya sudah mengajar bertahun-tahun, tetapi baru-baru belakangan ini saya menyadari betapa pentingnya menulis artikel di jurnal ilmiah. Betapa pentingnya penelitian. Nah, oleh karena itu, novelty ini pun adalah sesuatu yang baru juga buat saya, yang ini juga sedang saya pelajari, ingin saya mengerti, karena saya perlu untuk mengerti novelty supaya bisa menulis artikel di jurnal ilmiah dengan baik dan diterima. Ya, baik. Jadi hari ini kita mencoba untuk ini ya, saya berbagi bagaimana sih menemukan novelty. Novelty itu apa? Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini ya. Nah, sebelum kita mulai ke novelty, saya ingin mengulang sedikit, mengingatkan saja di webinar yang lalu sempat kita bahas mengenai struktur jurnal ilmiah. Nah, ini penting sekali. Tadi Bapak Darmawan, pemateri pertama, sudah menyinggung hal ini. Beliau adalah seorang editor, pakar, jurnal. Jadi apa yang tadi diberikan kepada kita semua itu adalah sungguh-sungguh berharga. Itu adalah kunci-kunci supaya kita bisa menulis dengan baik. Nah, saya ingin mengingatkan bahwa di dalam struktur artikel jurnal ilmiah, penulis harus mentaati aturan-aturan mainnya, ya. Antara lain, tentu ini semua yang tertulis di layar harus kita tulis, harus ada di dalam naskah kita waktu submit, ya. Title, judul. Judul itu mencakup berarti apa? Kajian, pokok bahasan artikel kita, ya. Bisa juga dalam judul itu dituliskan metode apa yang kita pakai. Jadi judul harus mencerminkan isi artikel kita. Setelah itu author, ya, identitas dari penulisnya siapa, bisa satu orang, bisa beberapa orang, lalu nanti ada alamat email untuk penulis ini berkorespondensi, ada juga nama lembaga. Jadi penulis ini dari mana, lembaga mana, ya. Kemudian ada abstrak. Abstrak ini juga penting karena dia mencakup ringkasan dari seluruh artikel, ya. Jadi mulai dari apa latar belakangnya, tujuan penelitiannya apa, metode yang digunakan apa, temuannya apa, kontribusinya apa. Itu semua ada di dalam abstrak. Jadi jika pembaca membaca abstrak sebuah artikel, mereka akan mengerti, oh ini artikel isinya seperti ini. Wah, menarik sekali ya. Nah, setelah dia mengetahui, dia tertarik, ini yang memang saya cari, maka dia akan membaca seluruh artikel itu, ya. Lalu ada keywords, kata-kata kunci, kata-kata penting di dalam tulisan Ibu dan Bapak. Setelah itu ada introduction, pendahuluan. Pendahuluan ini juga penting karena dia adalah pintu masuk nanti menuju ke pembahasan berikutnya, ya. Mencakup jadi latar belakang penelitian, permasalahan apa yang dijumpai. Ada juga nanti di situ saudara mencantumkan setelah masalah, saudara akan juga mengaitkan beberapa tinjauan pustaka atas penelitian-penelitian yang terdahulu,
yang dalam lingkup penelitian tulisan saudara. Nah, setelah itu saudara akan menentukan posisi saudara di mana, posisi ilmiah penulis, dan nanti di situ saudara di akhir pendahuluan saudara akan menuliskan tujuan penelitian saudara itu apa di situ, ya. Kemudian nanti lanjut ke methods. Methods adalah metode. Bagaimana penulis melakukan penelitiannya, step-stepnya, caranya peneliti melakukan penelitian itu diceritakan di situ, ya. Kemudian diikuti dengan discussion atau pembahasan. Di sini membahas tentang hasil penelitian, temuan penelitian saudara, ya. Mencakup ulasan pembahasan menyangkut temuan, sesuaikan dengan sistematika yang telah dirancang. Terus setelah itu dalam discussion juga saudara membahas apa yang saudara temukan dengan teori-teori yang saudara pakai, ya. Lalu setelah itu conclusion, kesimpulan. Ini adalah kesimpulan dari temuan saudara, hasil penelitian saudara. Dan yang terakhir adalah referensi. Referensi ini memang ditulis paling akhir, tetapi ini juga penting. Tadi sudah dikemukakan oleh dua pemateri bahwa untuk referensi ada batasan-batasan yang harus penulis ingat. Misalnya tahunnya tidak terlalu lama, ya. Jadi semakin kita ambil referensi dari tahun-tahun terakhir, katakanlah 5 tahun terakhir, itu akan makin baik. Jadi carilah referensi di tahun-tahun yang terakhir, ya. Seperti itu. Kecuali mungkin ada buku-buku tertentu yang memang tidak terbit lagi dan buku itu sudah lama tidak dicetak lagi. Nah, mungkin dengan buku-buku yang demikian editornya bisa memaklumi, ya. Lalu setelah itu berikutnya, apa itu novelty? Novelty dalam bahasa Indonesia itu kebaruan. Ya, jadi kalau kita melihat KBBI, novelty itu artinya kebaruan. Novelty ini dipandang bukan karena hasil plagiat, ya. Karena baru berarti bukan plagiat, bukan hasil plagiat, ya. Bukan karena ditulis dalam bahasa asing. Jadi bukan saudara menerjemahkan itu. Kalau dari bahasa satu diterjemahkan ke bahasa lain, apakah itu novelty? Ya tidak, karena itu cuma terjemahan. Tetapi artinya kan sama. Jadi kalau disebut kebaruan berarti tidak sama, ya. Dan juga bukan karena panjangnya tulisan. Oh, tulisan yang uraiannya panjang, apakah itu novelty? Enggak juga, enggak begitu, ya. Novelty adalah sesuatu, ya, bisa dikatakan produk yang orisinil, yang belum pernah dibaca atau dilihat atau didengar oleh seseorang. Jadi novelty itu mengandung orisinalitas, keaslian, ya. Ada seorang sosiolog Amerika namanya Charles Cooley. Dia berkata, orisinalitas dimulai dalam reaksi terhadap peristiwa-peristiwa penting dalam hidup, terhadap hal-hal yang berkembang pesat melawan mereka. Jadi ada satu kejadian, ya. Jadi ada peristiwa penting di dalam hidup yang mereka hadapi. Nah, dari situ mereka ditantang untuk bisa memecahkan persoalan-persoalan itu. Nah, jadi disitulah sebetulnya dimulai proses sebuah kebaruan, sebuah novelty. Persoalan-persoalan baru yang belum didapat solusinya. Di situ awal dari sebuah novelty. Ada lagi seorang bernama Alan Alda. Dia mengatakan orisinalitas adalah wilayah yang belum dijelajahi. Jelas sekali, ya. Wilayah yang belum dijelajahi berarti belum ke sana, berarti sesuatu yang belum
dijumpai baru akan dijumpai. Itu berarti disebut sesuatu yang originalitas menurut Alan Ada, ya. Tetapi kalau kita melihat Alkitab, Alkitab mengatakan apa? Pengkhotbah 1 ayat 9 mengatakan, apa yang pernah ada akan ada lagi. Dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari, ya. Jadi sesuatu itu benar-benar terasa baru ketika seseorang itu baru mengetahui atau bersentuhan dengannya, berjumpa dengannya untuk pertama kalinya. Jadi meskipun kalau dikatakan di bawah matahari tidak ada yang sesuatu yang baru, ya mungkin memang saya memaknainya begini, memang benar Tuhan sudah menciptakan alam semesta, Tuhan sudah memberikan semuanya, tetapi manusia belum mengungkap, belum menggali, belum memaknai seluruh alam semesta ini. Nah, baru bukanya sedikit. Nah, pada saat buka sedikit ini, itulah novelty mulai dilahirkan. Jadi menurut saya pengkhotbah ini juga nggak salah. Sebetulnya Tuhan sudah ciptakan segala sesuatu di bumi, sudah ada. Tinggal manusia yang harus menggalinya. Nah, inilah bagian kita. Ya. Ada satu ayat lagi di Kisah Para Rasul 17 ayat 21 dikatakan bahwa adapun orang-orang Athena dan orang-orang asing yang tinggal di situ tidak mempunyai waktu untuk sesuatu selain untuk mengatakan atau mendengar segala sesuatu yang baru. Nah, ini kalau kita selidiki ayat ini kan saat Paulus tiba di Athena. Dia di situ sebagai orang asing dan dia memberitakan Injil. Dan orang-orang Athena kan karena ini pendatang baru, mereka mendapatkan sesuatu yang baru. Nah, saudara, sebetulnya kan bukan baru pada saat itu Paulus mengajarkan Injil, kabar gembira ini. Tapi kan sudah di tempat-tempat yang lain, ya. Tetapi karena buat mereka, ya, itu sesuatu yang baru mereka dengar. Jadi ini dianggap juga novelty bagi mereka. Nah, kira-kira seperti itu gambarannya, ya. Nah, kita lanjutkan. Saya mengutip Mursitama, dia mengatakan, berpendapat bahwa novelty bisa diartikan sebagai sesuatu yang benar-benar baru, belum ada sebelumnya, yang original atau asli, sesuatu yang tidak biasa, yang aneh, mungkin beda dari lainnya, dan karena tidak biasa, dia mungkin luar biasa, ya. Jadi novelty adalah sesuatu yang unik, belum pernah ada dalam kajian yang diteliti di bidang kita sebelumnya. Tentu kita membatasi, karena sebegitu luasnya ilmu, tentu kita membatasi penelitian itu pada bidang yang kita kuasai. Jadi nanti dalam mencari novelty pun kita akan fokus kepada bidang kita masing-masing karena kita melakukan penelitian di bidang kita masing-masing, ya. Novelty, kebaruan itu bisa berupa banyak, bisa berupa metode baru, desain baru, observasi baru, konsep baru, teori baru. Kebaruan tersebut harus menyumbangkan pada pengertian baru, ya. Jadi ini baru semuanya menimbulkan, melahirkan pengertian baru, menyumbangkan pengetahuan baru di bidang kita masing-masing. Haryanto GP berpendapat bahwa novelty merupakan hasil kajian yang berkomitmen untuk menemukan solusi yang tepat dari permasalahan yang diangkat. Tentu kita selalu... Mohon maaf, Bu, untuk slide-nya belum bergeser, Bu. Oh iya, memang ini masih belum. Slide, ya. Ya, kita masih di sini. Ya, terima kasih moderator. Ya. Jadi novelty ini mengacu pada unsur originalitas
apa yang belum ditemukan orang lain. Ada atau kesenjangan pengetahuan baru, masalah baru, metode baru dari banyak investigasi yang dilakukan, ya. Jadi selalu baru. Novelty itu kebaruan. Nah, itu kita selalu dicamkan itu bolak-balik baru, ya. Ini saya memang mengutip dari beberapa orang ahli pakar. Jadi supaya akan menambah pengertian kita. Oh iya, ternyata si A bilang ini, si B bilang ini, si C bilang ini, kesimpulannya seperti ini. Kemudian selanjutnya, kalau menurut Solomon, Armando, dan Fernandes, novelty itu adalah kebaruan ide dalam penelitian yang memberikan kontribusi pengembangan ilmu pengetahuan pada aspek teori maupun konsep. Jadi bisa teori baru, bisa konsep baru. Nah, berdasarkan pendapat-pendapat tadi, maka sebuah topik penelitian yang sama dapat menghasilkan temuan yang berbeda. Jadi, topik penelitian kita sama, pernah diteliti orang lain, tetapi kita masih bisa menemukan sesuatu yang berbeda. Nah, perbedaan inilah yang menunjukkan suatu novelty. Inilah yang disebut novelty, inilah kebaruan. Ada seorang lagi mengatakan, Soekardi mengatakan bahwa kebaruan atau novelty dalam penelitian itu ada 3 jenis. Ya. Yang satu disebut invention, penemuan. Jadi maksudnya kebaruan, novelty hasil dari penelitian yang baru ini memang betul belum pernah dilakukan atau dipublikasikan oleh peneliti lain dari hasil penelitian yang dilakukan. Memang belum diteliti orang, gitulah katakan. Atau memang belum dipublikasi. Jadi kalau belum dipublikasi kan orang memang tidak tahu. Lalu yang tipe kedua ini improvement, peningkatan. Jadi maksudnya apa? Novelty ini didapat dari improvisasi, peningkatan atau penguatan terhadap kelemahan-kelemahan yang ada pada temuan-temuan sebelumnya. Jadi temuan sudah ada, tetapi kita melihat, oh kekurangannya di sini, kelemahannya di sini. Nah, kita tambahkan. Nah, dengan tambahan dari kita, ini disebut sebagai satu novelty, kebaruan. Ada satu peningkatan, ada satu kemajuan, penguatan atas sebelumnya, atas temuan yang sebelumnya. Yang ketiga, itu bentuk refutation, sanggahan. Jadi gini, novelty yang kita buat ini hasil dari sanggahan terhadap hasil penyelidikan sebelumnya. Jadi misalnya gini, ada satu temuan di bidang penelitian yang kita sedang teliti, terus kita menyanggah. Nah, menyanggah, kita mengemukakan, oh pendapat saya berbeda, temuan saya berbeda dari penemuan yang dahulu. Ini pun sebuah novelty, sebuah kebaruan, ya. Nah, dari penjelasan ini beberapa tokoh yang kita dengar dapat disimpulkan bahwa kita bisa menghasilkan novelty berupa apa? Bisa invention, bisa improvement, bisa refutation, ya. Jadi bisa berupa sanggahan, bisa berupa penguatan, peningkatan, atau benar-benar itu temuan yang baru, yang belum diteliti orang. Lalu selanjutnya, bagaimana kita menemukan novelty? Bagaimana cara menghasilkan novelty dalam penelitian kita? Tadi sudah disinggung sebagian, ya, sudah ditunjukkan. Oh, bisa begini, bisa begitu, ya. Tapi coba kita dengarkan juga ada beberapa pakar. Farisi mengatakan 3 langkah dalam yang dapat dilakukan seorang peneliti untuk menemukan sesuatu yang baru atau kebaruan atau novelty melalui analisis variabel, teori, dan konteks masalah. Nah, maksudnya gini, nomor 1 ya, analisis variabel. Dilakukan dengan membuat tabel, diagram, jaringan variabel dari masalah yang diselidiki. Ya. Jadi, yang kedua, analisis teoritis dilakukan dengan menelaah teori-teori lain.
teori-teori baru yang belum pernah digunakan untuk mengkaji masalah. Jadi misal ada satu masalah, masalah ini diselesaikan dengan satu teori. Terus masih ada teori-teori yang lain. Nah, saudara memakai teori yang lain untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ini pun adalah sebuah kebaruan, sebuah novelty. Nah, ini bisa digunakan juga, ya. Lalu kalau analisa konteks masalah, ini dilakukan dengan mengidentifikasi dan menilai adanya perbedaan konteks masalah penelitian dengan konteks-konteks penelitian yang sebelumnya. Kita bandingkan apa perbedaannya, ya. Nah, setelah kita melihat perbedaannya diidentifikasi, kita bisa melihat oh celahnya di mana. Nah, itu kita masuk di sana untuk memberikan satu kebaruan. Apakah itu peningkatan, kelengkapan, atau mungkin sanggahan, ya, seperti itu. Lalu, nah ini saya belajar dari Pak Putu, ya, Putu Ayub Darmawan. Nah, dalam menemukan novelty, beliau menyarankan dua cara, bisa dengan dua cara, yaitu dengan melakukan studi pada penelitian terdahulu, dan yang kedua, merumuskan posisi ilmiah peneliti. Nah, ini yang kita akan lihat juga, ya. Bentar. Yang pertama, ini. Saya menyarankan Ibu Bapak membuat matriks seperti ini. Jadi, membuat daftar seperti ini. Ada judul, ya, judul peneliti, maksudnya judul penelitian atau topik penelitian atau masalah penelitian boleh. Lalu nama penulis, terus metodologi yang dipakai, terus hasil penelitian dan sumber, ya. Sumber ini kan bisa apa? Jurnal atau apa, ya. Nah, saudara pasti nanti membutuhkan list seperti ini, karena yang pertama akan kita lakukan adalah melakukan studi pada penelitian terdahulu. Jadi kita tinjauan pustaka, literatur review, seperti tadi pemateri 2 kan sudah mengemukakan bahasanya, bagaimana kita melakukan literatur review. Nah, untuk memudahkan itu, saya sarankan membuat diagram demikian, ya. Yang pertama, studi pada penelitian terdahulu. Yang pasti saudara harus tahu, menentukan dulu topik penelitian saudara apa. Ibu Bapak apa, peneliti apa ini. Lalu, setelah itu, baru melakukan tinjauan pustaka, ya. Nah, dalam melakukan tinjauan pustaka, ini berarti Bapak Ibu melihat penelitian-penelitian yang sudah dilakukan orang. Ya, tadi disarankan carilah yang jangan terlalu lama, ya. Anggaplah 5 tahun terakhir, 5 tahun yang lalu sampai hari ini. Lihat. Nah, dalam melihat ini tadi, tinjauan pustaka, melihat penelitian-penelitian orang lain ini, membuka jurnal-jurnal, saudara bisa memanfaatkan matriks tadi, ya. Oh, ini sama ini. Topiknya sama dengan yang sedang saya teliti, wah ini cocok. Saya tulis namanya siapa, dia judulnya apa, sumbernya mana, dia pakai metodologi apa, hasilnya apa. Terus saudara cari yang sama, 1, 2, 3, 4, 5, terus, ya. Lalu saudara nanti pasti gini, setelah melihat, tadi anggap 5 tahun lah ya, kita kasih 5 tahun. Dari yang tahun 5 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, sampai pada penelitian temuan yang terbaru. Katakanlah tahun ini, oh ini sesuai dengan topik penelitian saya, ini yang terbaru. Nah, yang terbaru ini apa temuannya? Dia ngomong apa? Ya. Terus saudara bandingkan temuan yang terbaru ini dengan penelitian yang terdahulu. Apa ini? Ada perbedaan enggak? Tadi kan saudara-saudara juga sudah membuat itu daftar tadi, sudah dicatat-catat. Metodologinya apa, ini, bagaimana hasilnya. Nah, dari situ, perbandingan-perbandingan itu, nanti akan ketemu gap research.
Gap research ini lah yang akan nanti membawa kita kepada suatu kebaruan. Gap ini adalah celah, kesenjangan, kekurangan, kelemahan, ya, hal yang belum dibahas. Nah, misalnya sudah dibahas, tapi ternyata melihat ada kelemahan. Nah, itu kita bisa masuk di sana. Nah, seperti itu, ya. Jadi itu yang akan kita lakukan. Dengan melakukan demikian, saudara sudah menemukan sebuah kebaruan di penelitian saudara. Terus lainnya, saudara juga perhatikan saat ini sedang ada fenomena apa yang terjadi, persoalan apa. Kalau ada satu keadaan, persoalan, fenomena, saudara lakukan lagi sama, tinjauan pustaka, cocokkan dengan temuan yang mulai yang tahun ini terbaru sampai ke belakang 5 tahun yang lalu, dengan penelitian-penelitian terdahulu di topik yang saudara, yang sesuai dengan fenomena ini. Cari, lihat, perhatikan antara fenomena, antara penelitian terdahulu, literatur, lihat ini, lihat itu, dan gap-nya. Nah, dari sini saudara nanti dengan kreativitas ibu bapak akan menemukan sebuah kebaruan. Demikian, ini adalah salah satu caranya, ya. Jadi penting, peneliti ibu bapak ini harus melakukan literatur review, tinjauan pustaka dengan banyak membaca di bidang yang menjadi topik penelitian kita. Baca penelitian yang sebelumnya sampai yang terbaru. Katakanlah 5 tahun, kalau bisa ya jangan terlalu lama-lama. Lalu bandingkan dengan setiap penelitian itu, mulai yang baru sampai yang ke belakang, 5 tahun, nanti pasti melihat daftar-daftar yang tadi di depan sudah dibuat, akan terlihat, saya akan meneliti ini. Seperti itu ya. Memadukan literatur yang sudah saudara baca dengan fenomena yang terjadi di lapangan dalam kehidupan kita, terus temukan relevansinya, lalu dikombinasikan. Nah, ini diperlukan kreativitas ya. Dari sini tapi muncul novelty yang akan memberikan kontribusi pada pengetahuan. Jadi, Bapak Ibu, novelty bisa diartikan sebagai pengembangan atau penambahan dari yang sudah ada sebelumnya. Kita bisa menambahkan 1 atau 2 variabel pada penelitian yang terdahulu. Nah, gimana kita tahu? Ya kita tahu tadi dari literatur review tadi, saudara sudah mempelajari penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Kelihatan dari situ ya. Nah, kalau saudara melakukan sesuatu yang berbeda, menambah, berarti sudah melakukan novelty. Lalu sekarang yang kedua, bagaimana merumuskan posisi ilmiah peneliti? Tentu yang pertama, harus topik penelitiannya sudah tahu, jelas ya. Terus sama, selalu melakukan literatur review. Literatur review berarti saudara melihat penelitian yang terdahulu, mulai dari yang tahun ini sampai ke belakang, katakan 5 tahun ya. Pelajari caranya sama seperti tadi. Nanti dari situ saudara setelah melihat penelitian-penelitian yang terdahulu, saudara akan tahu peneliti-peneliti yang sebelumnya posisi ilmiahnya di mana ya. Ini seorang ahli mengatakan, Rianto ya, mengatakan bahwa untuk menemukan novelty, seorang peneliti harus mengemukakan posisi ilmiahnya dibandingkan peneliti terdahulu. Jadi ternyata memang demikian, penting sekali tinjauan pustaka, melihat yang dulu-dulu. Kita pelajari dulu, peneliti yang dahulu posisi ilmiahnya bagaimana, dia temuannya seperti apa. Nah, baru setelah itu nanti bisa dicari novelty-nya. Bagaimana kok bisa? Karena dengan mengetahui peneliti yang sebelumnya, kita sebagai peneliti yang sekarang sedang meneliti,
tentu akan memilih yang berbeda, nggak akan sama. Buat apa? Pilih yang sama, kan gitu. Nah, dengan kita menentukan posisi ilmiah kita, nah itu yang warna pink itu, posisi ilmiah peneliti ini berarti ibu dan bapak dan saya, ya. Kita jadi tahu, oh ya, kalau gitu itu sudah diteliti, ini sudah, yang itu belum, oh ini kurang. Nah, saya akan meneliti itu. Nah, kita menyampaikan posisi ilmiah kita di situ, ya. Terus satu lagi, saya belajar dari Pak Putu Darmawan. Beliau mengatakan, bisa juga, tadi juga sempat disinggung ya, mengenai dialektika Hegel ya. Ya, beliau memang sering mengajarkan itu. Jadi bisa mempertentangkan dua teori lalu memperdamaikannya. Jadi pola dialektika Hegel itu mengemukakan tesis. Tesis itu maksudnya satu dukungan ya. Kemudian ngajukan juga antitesis, ada pengingkaran. Dan nanti terakhir dilakukan sintesis, yaitu apa? Kesatuan kontradiksi. Jadi antara yang A dan B tadi didamaikan. Jadi diambil satu solusi jalan tengah seperti itu ya. Bagi Hegel, kontradiksi adalah jalan untuk menemukan kebenaran ya. Jadi untuk menemukan novelty, peneliti harus melakukan diskusi apa antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang sedang atau telah kita lakukan ya. Jadi apa yang sudah kita temukan coba sih diadu dengan penelitian yang dahulu, bandingkan seperti apa. Nah, dengan ini dikatakan sebuah diskusi jadi ya, seperti percakapan gitu. Dengan dari diskusi ini akan lahir satu pemikiran, satu pencerahan, satu kebaruan. Nah, inilah novelty yang kita dapatkan. Posisi ilmiah yang saya tulis itu warna pink itu di situ, ditulis di bagian pendahuluan. Tadi makanya disebutkan pendahuluan itu penting karena dia pintu masuk nanti ke pembahasan ya. Nah, tulis di bagian pendahuluan. Peneliti di bagian pendahuluan bukan hanya mengatakan oh ini posisi ilmiah saya di sini. Oh enggak. Sebelumnya dia juga harus mengemukakan hasil temuan dia. Maksudnya penelitian pustakanya, tinjauan pustakanya bisa dikemukakan. Dari penelitian terdahulu, si A menuliskan demikian, si B menuliskan demikian, si C menuliskan demikian, ya. Dan kemudian kita sebagai peneliti yang sekarang ini menuliskan, mengemukakan, merumuskan posisi ilmiah kita. Saya akan melakukan ini. Nah, itu. Jadi tadi setelah pendahuluan tadi latar belakang, terus masalah, permasalahannya apa dikemukakan, terus temuan-temuan penelitian sebelumnya dikemukakan, terlihat ada hasil gap-nya juga dikemukakan. Dari hasil gap itu kita sudah lihat beberapa penulis yang kita tulis, yang kita angkat, itu mengemukakan posisi ilmiah mereka. Nah, setelah itu baru kita tunjukkan, ini posisi ilmiah saya. Nah, setelah itu baru masuk nanti ke berikutnya ya. Pernyataan. Nah, ini. Setelah posisi ilmiah peneliti itu sudah jelas, dia baru bisa pernyataan masalah. Dia menyatakan, ini loh pernyataan masalahnya. Ini loh yang akan saya lakukan ya. Dari pernyataan masalah ini penting sekali, maka akan menentukan tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini juga akan menentukan metodenya. Saya mau meneliti ini, sudah jelas. Masalah ini mau saya teliti, yang saya angkat ini. Berarti saya harus melakukan metodenya ini. Dan setelah melakukan, sudah dirancang metodenya, maka nanti akan ketemu sebuah temuan. Nah, temuan inilah yang akan menjadi sebuah
kebaruan. Sudah pastikah? Oh iya, kalau memang kita sudah benar-benar melakukan tinjauan pustaka pada penelitian yang terdahulu itu dengan cermat. Memang betul kita melakukan, kita sudah memposisikan posisi kita di mana kita sudah merumuskan bahwa saya akan melakukan ini yang belum dilakukan sebelumnya. Sudah pasti berarti itu sebuah kebaruan, ya. Tapi tentu itu sungguh dilakukan, ya. Lalu kalau itu sudah dilakukan, sebuah novelty sudah terjawab di suatu penelitian kita, ya. Sebuah novelty bisa juga ditemukan dengan berbagai modifikasi. Bisa dengan modifikasi metodenya. Misalnya gini, kalau di penelitian sebelumnya respondennya hanya wanita, misalnya gitu ya. Sekarang respondennya bisa tambahkan, mungkin dengan tambah responden laki-laki, responden anak-anak, dan sebagainya. Nah, atau contoh lainnya, misalnya dulu jumlah informannya berapa orang. Nah, sekarang kita melakukan sebuah penelitian, informannya kita tambah lebih banyak, seperti itu. Maka nanti kita akan juga menemukan sesuatu yang berbeda. Nah, perbedaan ini meskipun kecil, itu juga sudah termasuk sebuah kebaruan. Asalkan memang itu belum pernah dilakukan orang lain, berarti sudah termasuk sebuah novelty. Ya. Bapak Ibu, novelty juga bisa ditemukan di pembahasan. Misalnya, topik sama, tetapi hasil yang beda, ya tentu itu sebuah novelty, ya. Sebuah penelitian biasanya ada signifikansi penelitiannya. Ya, kalau kita nulis skripsi, tesis, kan disertasi, kan ada bagian signifikansi penelitian. Nah, itu kita lihat juga, kita bisa mencari signifikansi lainnya dari penelitian terdahulu. Nah, kalau ini sesuatu yang lain, berarti sudah sebuah novelty. Berarti kita sudah membuat satu novelty di bagian signifikansi penelitian di bidang tersebut. Ya. Terus sekarang bagaimana kita mengukur novelty? Ya. Mursyid Ahmad mengatakan gini, reviewer, komunitas akademi, dan masyarakat itu akan menilai apakah betul-betul novelty itu memiliki suatu nilai, novelty yang tinggi atau yang rendah. Jadi ternyata memang karya kita itu kalau dipublish, dibaca orang, mendapat penilaian orang juga. Wah, ini kualitasnya bagus. Wah, penelitiannya bagus. Temuannya bagus ini. Wah, novelty-nya tinggi atau rendah. Nah, gimana kita tahu kok ini tinggi apa rendah, ya? Mursyid Ahmad menganjurkan untuk menguji seberapa tinggi novelty yang kita temukan, kita bisa kirimkan naskah kita ke jurnal-jurnal yang bereputasi tinggi. Ya, bisa kalau jurnal nasional tentu Sinta 1, 2, ya, 3 sampai 6. Tadi Pak Putu sudah menjelaskan, ya tentu peringkat yang terbaik Sinta 1. Ya. Kalau jurnal di luar negeri, bisa kita kirimkan ke Scopus, saya itu. Ya. Kita sudah pernah dengar, mungkin tapi belum terlalu jelas, nggak apa-apa, mungkin lain kali ada pembahasan khusus mengenai itu, ya. Tetapi untuk mengukur suatu novelty dianjurkan kalau mau tahu tingginya seberapa atau itu rendah, kirimkan ke jurnal yang bereputasi tinggi. Nah, kalau sampai kita kirimkan ke jurnal internasional gitu ya, yang bereputasi tinggi, yang misalnya yang berkuartil 1 gitu, Scopus 1 gitu. Nah, berarti penelitian kita, temuan kita itu diakui, terkonfirmasi novelty-nya, kebaruannya. Kenapa? Karena
jurnal internasional yang bereputasi tinggi, tentu direview oleh ahli-ahli di bidang tersebut berkelas dunia. Ya. Nah, dari situ kita akan mendapat masukan apakah novelty kita ini berkelas dunia atau belum, seperti itu ya. Sama, kita kirim ke Sinta juga, kalau diterima, diakui, berarti itu novelty kita di peringkat nasional diakui ya. Demikian. Jadi sekali lagi tujuan novelty itu untuk menemukan informasi tentang suatu fenomena, menawarkan wawasan metodologis berdasarkan pemecahan masalah dalam fenomena tersebut. Oleh karena itu tidak dapat disangkal bahwa pencarian unsur-unsur baru dalam suatu kegiatan penelitian wajib menjadi prioritas utama. Ya. Nah, dari tadi kita ngomong novelty. Kita mengerti novelty dituntut. Kita mengerti, oh novelty itu rupanya penting. Tetapi kalau ditanya, loh pentingnya novelty itu apa? Nah, sekarang kita harus mulai, oh ya, apa ya pentingnya novelty? Novelty ini adalah sebagai proses pembentukan kepakaran seseorang. Ketekunan seorang peneliti dengan cara menemukan novelty. Dari satu novelty ke novelty yang berikutnya dalam penelitiannya, itu akan membentuk dirinya sebagai pakar di bidang risetnya. Apalagi kalau hasil temuan itu menjadi produk yang bisa diterima oleh para ilmuwan dan dinikmati kebenarannya oleh masyarakat, maka ia adalah pakarnya, ia disebut pakar. Nah, itu pentingnya, karena itu novelty adalah sebagai proses membentuk kita menjadi seorang pakar. Tentu penting sekali. Sebagian besar dari peserta adalah dosen juga, dosen dan mahasiswa yang mungkin juga ingin suatu hari menjadi dosen, menjadi seorang dosen. Tentu kita juga ingin menjadi pakar di bidang kita masing-masing. Nah, Ibu Bapak, inilah cara kita meningkatkan diri kita, memperkaya diri kita, adalah dengan selalu melakukan penelitian, menemukan novelty ya. Baik, selanjutnya saya ingin juga mengungkapkan bahwa penelitian dihadapkan pada persoalan novelty di berbagai bidang ilmu. Umumnya nasihat para peneliti senior, kalau kita ini melakukan penelitian, terus belum menemukan novelty-nya, ya terus disuruh cari terus novelty-nya, cari sampai dapat. Lalu kalau dapat, kembangkan dia menjadi sebuah produk. Tulis artikel, terus disubmit ke jurnal. Jadi saudara, kalau kita ini seorang dosen, memang harus melakukan hal-hal demikian. Nah, untuk mengingat, untuk meringkas, untuk lebih mengingatkan kita, saya pertunjukkan ini sebuah puzzle ya. Saya teringat permainan puzzle. Puzzle itu kan mencari celah-celah. Ya. Oh ini pas. Nah, tugas maaf, kita. Ibu, mengingatkan waktunya kurang 2 menit lagi. Oh baik. Ya, Ini sudah terakhir. Ya, terima kasih moderator. Nah, tugas kita mencari novelty itu sama dengan seperti kalau kita main puzzle, kita mencari celah yang kosong. Kita mencari celah yang kosong, lalu kita isi. Nah, celah yang kosong itu kita isi dengan temuan kita. Kita isi dengan kebaruan yang kita temukan. Masuk pas. Nah, inilah novelty yang kita persembahkan kepada
ilmu pengetahuan. Ya. Bernadette Peters, dia mengatakan, you've got to be original, because if you are like someone else, what do they need for you? Ya benar, Anda harus orisinal, karena jika Anda seperti orang lain, untuk apa mereka membutuhkan Anda? Ya ini sama juga. Nah, mari, loh untuk apa kok kita ini meneliti yang sudah diteliti orang? Kan jadi tidak bernilai seperti itu, ya. Pernyataan tersebut ini bisa dimaknai bahwa sesuatu yang sama tidak memiliki nilai lebih. Nilai lebih ada pada orisinalitas sebuah karya. Orisinal tercipta manakala seseorang menemukan sesuatu yang berbeda dari karya sebelumnya. Frasa menemukan sesuatu yang berbeda, inilah yang dikatakan sebuah novelty. Ibu Bapak, setiap manusia dikatakan unik karena memiliki kekhasan atau ciri khusus dalam dirinya. Ada sesuatu dalam diri setiap manusia yang tidak disamai oleh orang lain. Ada keaslian atau orisinalitas dalam berpikir dan berkarya. Mari kita mencerminkan keunikan kita lewat karya kita. Mari kita berpikir orisinal dan menghasilkan karya yang orisinal. Dengan demikian, maka kita menemukan novelty, yaitu kebaruan dalam penelitian kita. Dengan demikian, kita berkontribusi mempersembahkan novelty dalam bidang penelitian kita masing-masing. Perjuangan atas penemuan dari satu novelty ke novelty yang berikutnya akan melahirkan, membentuk, dan mempertajam kepakaran seorang peneliti di bidang penelitiannya. Ya, Ibu Bapak, semoga pemaparan kali ini bermanfaat. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih, moderator. Terima kasih. Di sini saya akan memberikan kesimpulan. Menurut Bapak Iputu Ayub Darmawan MPD, publish ke Jurnal Nasional, poin penting dalam penulisan artikel adalah ide naskah. Selidiki apakah sudah banyak yang menulis tentang ide tersebut. Persiapkan sebelum submit. Sebaiknya penulis memperhatikan fokus and scope, di mana penulis hendak mempublish artikelnya. Memilih jurnal yang tepat, punya scope yang sama. Perhatikan bahasa yang dipakai agar tidak dideklan. Pesan Bapak Ayub juga untuk revisi naskah, perhatikan catatan dari reviewer dan jangan hapus komentar dari reviewer. Menurut Bapak Dr. Urbanus Sukri, mengenai penelitian pustaka ada dua, yaitu penelitian pustaka dan penelitian lapangan. Sebagai penulis, kita tidak bisa menghindari penelitian pustaka. Yang diperlukan sebagai studi pendahuluan untuk memahami gejala baru yang telah berkembang. Ciri-ciri penelitian pustaka, data yang siap dipakai, sumber sekunder, dan tidak dibatasi ruang dan waktu. Menurut Ibu Dr. Inawati Tediwono, novel artikel, betapa pentingnya menulis di jurnal sebagai penulis, perlu adanya pengertian novelty dalam penulisan artikel. Novelty merupakan kebaharuan, suatu produk orisinil, belum pernah dibaca, didengar, dan harus fokus pada bidang masing-masing. Novelty bisa berupa metode baru, observasi, teori baru, dan kita bisa menghasilkan novelty melalui sanggahan, improvisasi. Dan bagaimana caranya supaya kita menemukan novelty? Pertama tadi ada analisis dari tabel, analisis teoritis, dan analisis konteks masalah. Dan kita harus berani bahwa tulisan kita tuh harus berbeda dari orang lain. Terima kasih telah berakhirnya acara webinar pelatihan penulisan artikel jurnal untuk peneliti pemula batch 3. Hari ini saya mengucapkan terima kasih kepada panitia yang telah berjibaku dalam terselenggaranya acara ini dan kepada pembicara serta para peserta yang telah tak pernah berhenti belajar. Mohon maaf bila terdapat kesalahan, kata, dan perbuatan. Sampai bertemu di acara webinar selanjutnya. Dan
Saya akan menutup dengan sebuah kata-kata. Kehidupan ini seperti sebuah kertas putih dan kita adalah penanya. Setiap tulisan yang kita tuliskan dan setiap coretan yang kita goreskan tidak mungkin akan terhapuskan karena tulisan akan menjadi sejarah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Untuk doa penutup, saya mohon Bapak Dr. Urbanus Sukri untuk menutup kita dalam doa. Dipersilakan. Terima kasih. Mari kita tunduk kepala, kita bersyukur atas terselenggaranya kegiatan webinar ini dengan baik mulai awal sampai saat selesai ini. Mari kita tunduk kepala. Bapak, terima kasih kesempatan yang baik telah kau berikan kami belajar banyak hal melalui webinar ini. Tuhan, kami belajar bagaimana membuat jurnal, lalu mensubmit dan lain sebagainya. Kami belajar tentang apa itu penelitian kepustakaan. Kami juga belajar mengenai bagaimana memunculkan novelty pada artikel kami. Tuhan, ini adalah suatu yang luar biasa. Ini yang kami perlukan sebagai seorang scholar, sebagai seorang yang terpelajar, di mana kami harus berkontribusi pada masyarakat melalui pikiran kami yang kami terjemahkan dalam bentuk tulisan, artikel, ataupun skripsi, ataupun yang lain-lain. Terima kasih kesempatan yang indah yang kau berikan hari ini, yang berguna bagi kami, para pembicara, dan juga para audiens yang terdiri dosen juga dan juga mahasiswa. Terima kasih, engkau berkati Pak Ayub dalam keluarganya, engkau berkati Pak Ayub dalam pelayanannya di sekolah STT Simpson, dan juga engkau berkati setiap karya-karyanya supaya Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang, dan terutama dengan tujuan mengenal engkau. Juga memberkati Ibu Inawati, Tuhan kau pakai luar biasa, kau berkati Ibu Inawati dalam pelayanannya di STAK anak bangsa ini, biar melalui beliau ini mahasiswa tercerahkan sehingga berkarya bagi bangsanya. Kau berkati hambamu, keluarga, pekerjaan, dan pelayanan kami. Kau berkati Ibu Evi, engkau berkati Ibu Desi sebagai ketua panitia, engkau berkati dalam keluarganya, pelayanannya, pekerjaannya, dan studinya saat ini. Terima kasih, engkau berkati audien, teman-teman di sini yang dosen, engkau berkati dalam pekerjaannya, engkau pakai menjadi berkat bagi mahasiswanya, di dalam keluarganya juga, yang mahasiswa engkau berkati dengan pengertian-pengertian, pencerahan-pencerahan lagi, supaya Tuhan juga nantinya dapat mencapai titik yang diharapkan, lulus dengan angka yang baik, dan terutama yang diharapkan bangsa ini, yaitu menjadi berkat bagi bangsa ini. Terima kasih engkau menyertai dari awal sampai saat selesai kegiatan ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Matur nuwun Pak Putu. Bapak Ibu. Tuhan berkati. Bapak Ibu silakan mengisi link absensi ya. Jangan lupa mengisi link absensi. Terima kasih.